warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Salah satunya nikmat panjang umur, kedua nikmat kesehatan. Maka kita sama-sama manfaatkan kenikmatan ini untuk apa? Untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri kita supaya bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk ketua kelas Mukti dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya, siapa yang tidak masuk hari ini? Mana nih ya? Tapi masuk semuanya ya, alhamdulillah. Yang selanjutnya, untuk mengecek kerapihan, silakan kalian berdiri semuanya. Berdiri, ya. Kerapihan. Silakan kalian berhadapan-hadapan dengan temannya. Ya. Silakan rapikan dulu. Rapikan dulu ya. Rapikan dulu. Barangkali ada yang kerudungnya menyot, tahu menyot? Ya. Barangkali ada yang kulitnya tidak pas, ya. So silakan dirapikan dulu, ya. Dicantikkan dulu laki-laki, dasinya barangkali ada yang masih apa? Yang masih nyeksol ya, dari dulu. Harus bagus, harus rapi. Udah? Silakan dulu kembali. Ya. Terima kasih. Anak-anakku, selanjutnya kalian harus apa? Harus tetap semangat dalam belajar. Apalagi kalian sekarang kelas 12, ya. Di ujung apa? Di ujung pendidikan kalian di masa SMK ini. Maka harus apa? Harus semangat. Harus tetap semangat. Ketika seseorang belajar, maka akan menentukan masa depannya itu ketika belajar di sekolah. Kalau misalkan kalian belajarnya biasa-biasa, maka akan mendapatkan masa depan yang biasa-biasa juga. Sebaliknya, kalau kalian luar biasa dalam belajarnya, maka insya Allah akan mendapatkan masa depan yang luar biasa juga. Jadi menentukan itu ya, Masya Allah. Selanjutnya, materi yang kemarin kita sudah bahas, yaitu tentang apa? Iman kepada Rasul. Ya, jadi materi yang sebelumnya itu adalah iman kepada Rasul. Sebelumnya, apa pengertian iman itu? Bapak mengulas kembali? Nggak tahu? Kemudian iman cari istilah apa artinya? Yakini, mengerti, kemudian ucapan lisan, kemudian diamalkan oleh seluruh anggota badan. Itu iman cari istilah. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah materi iman kepada hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian miliki, yang harus kalian tempuh pada pembelajaran saat ini, yang pertama meyakini terjadi hari akhir, kemudian peserta didik mampu berpikir jujur, tanggung jawab dan berbuat adil sesuai dengan keimanan pada hari akhir. Kemudian peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan berperilaku jujur, tanggung jawab dan berbuat adil. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian yang selanjutnya kita sama-sama membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran yang temanya sesuai dengan hari ini, yaitu tadarus Al-Quran yang bertemakan tentang hari akhir. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Zalzalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardh
baca. Nah, yang selanjutnya coba kalian perhatikan, ini tetap kehidupan manusia, ya. Dari awal perjanjian atau alam ruh, yaitu ketika usia 4 bulan dalam kandungan ibunda kita, kemudian sampai kepada akhirat. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Silakan, Desita. Yang pertama, tahapan kehidupan manusia dimulai dari alam ruh. Setelah itu menuju alam rahim. Setelah itu kita dilahirkan, berada di dunia ini. Setelah itu kita mengalami kematian dan menuju alam barzah atau alam kubur untuk menunggu hari kiamat. Setelah itu terjadi hari kiamat dan melaju lagi ke alam akhir atau alam akhirat. Masya Allah, tepuk tangan ya. Selanjutnya, ini iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang keberapa? 5. Jadi rukun iman yang kelima itu adalah iman kepada hari akhir. Kemudian menurut bahasa, hari akhir itu artinya adalah hari penghabisan. Hari penghabisan. Akhir. Kalau akhir berarti penghabisan kan, ujung. Kemudian hari pembalasan. Kemudian yang selanjutnya hari akhir menurut istilah, yaitu hari hancurnya alam semesta berikut isinya. Jadi alam semesta dan isinya hancur semuanya. Kemudian dan berakhirnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kita lihat dulu ya, bagaimana hari kiamat terjadi ya. Ini gambarannya. Silakan disimak, ini gambaran dari terjadinya hari kiamat kubro. Ya. Dari gambaran hari kiamat, apa yang sudah kita persiapkan untuk menjelang hari kiamat. Maka bagi kalian, termasuk Bapak juga yang belum bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara sempurna, yang masih bolong-bolong sholatnya, mohon diperbaiki dari sekarang ya. Karena kita tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Minimal kiamat sugro bagi kita, yaitu menghadapi kematian kita. Silakan kalian bagi kelompok, ya, bikin 5 kelompok. Silakan dipilih aja masing-masing ya, mau sama siapa kelompoknya, silakan. Dengarkan, di sana sudah Bapak siapkan satu masalah ya, berupa foto yang mana atau gambar ya, yang mana gambar tersebut ada kaitannya dengan hari akhir, pembahasan hari akhir. Silakan oleh kalian diisi ya, kemudian kaitkan gambar tersebut dengan hari akhir. Apa kaitannya? Silakan. Gimana? Sudah selesai? Sudah? Silakan untuk presentasi hari ini kelompok pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas mencari makna yang terkandung dalam gambar yang ada kaitannya dengan iman kepada hari akhir. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya atau bertanya. Silakan. Apakah orang yang sudah meninggal bisa merasakan kiamat? Sudah? Silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3.
Ya cukup, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Jadi tadi dari LKPD atau lembar tugas ya, dari kelompok 1 itu adalah gambar orang yang meninggal dunia. Jadi itu merupakan kiamat sugro. Lanjut penguatan dari Bapak. Jadi hari kiamat atau hari akhir dalam Al-Quran itu disebut menjadi dua atau dibagi menjadi dua bagian kiamat itu. Yang pertama ada yang disebut dengan kiamat sugro namanya. Kiamat apa namanya? Sugro. Kiamat sugro, bukan subro ya. Subro dari dangdut. Sugro. Sugro itu artinya sugro. Ya, sugro itu artinya adalah kecil, kiamat kecil. Contohnya adalah kematian ya atau musibah-musibah yang terjadi itu disebut dengan kiamat sugro namanya. Sini kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal maupun individu lokal seperti bencana alam kan, nah itu lokal namanya dan individu masing-masing. Ya. Nah, firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kiamat yang kedua menurut Al-Quran disebut dengan kiamat kubro namanya. Kubro, ya. Yaitu kiamat besar. Yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Total, serentak semuanya. Tidak sebagian-sebagian, kita Jakarta dulu ya, Indramayu tidak. Serentak semuanya, ya. Kecuali sebagian makhluk Allah yang masih hidup untuk menyelesaikan tugasnya. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan untuk materi hari ini. Dari materi yang telah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa iman kepada hari akhir merupakan iman yang kelima. Ya. Hari akhir menurut bahasa adalah hari penghabisan atau hari pembalasan. Hari akhir menurut istilah adalah hari hancurnya alam semesta dan isinya dan berakhirnya semua makhluk Allah. Terima kasih ya sudah menyimpulkan itu materi yang kita pelajari hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah Bapak rencanakan. Kemudian untuk hari ini ada yang belum dipahami? Paham semuanya? Ya. Untuk yang selanjutnya, insya Allah ya kita akan bahas materi yang selanjutnya yaitu periode hari akhir atau tahapan-tahapan yang akan yang dilalui oleh manusia dari awal dibangkitkan di alam kubur dan sampai ke surga atau neraka. Nanti insya Allah itu akan kita bahas. Selanjutnya nanti di rumah atau misalkan ada jam kosong, silakan kalian baca-baca buku paket ya, yaitu halaman 9 sampai 11 yang menjelaskan tentang periode hari akhir. Nanti dibaca ya di buku paketnya. Selanjutnya untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi ini yang sudah disampaikan, ada yang disebut dengan evaluasi atau tes. Silakan duduknya sesuai dengan bangkunya masing-masing ya. Sudah selesai? KM, bukti silakan diambil lembar jawabannya, dikumpulkan. Insya Allah malam ini akan Bapak periksa ya. Nanti minggu depan Bapak bagikan hasilnya. Nah, untuk penutup silakan bukti dipimpin untuk doa. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita terlebih dahulu baca doa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam.